Halo sahabat-sahabat aku yang ada di rumah, balik lagi bareng aku Listia dalam acara Bincang-Bincang Manja, apalagi kalau bukan FBS Bercerita. Nah, di episode kali ini aku bakal datengin bintang tamu yang kece banget, kece badai, tiada tanding nih ya, yang udah terkenal banget di kalangan dancer-dancer lainnya, karena udah mengikuti banyak banget perlombaan nih, baik di dalam instansi maupun di luar instansi. Langsung saja kita sambut Kak Danu. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Baik. Oke, sehat-sehat nih Kak ya? Sehat dong. Mungkin beberapa dari teman-teman di rumah ada yang belum kenal nih sama Kak Danu. Boleh perkenalan diri dulu nih Kak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Made Danuarta. Aku dari program studi pendidikan bahasa Bali semester 4. Aku salah satu member dari Kuda Liar. Mungkin kalangan anak-anak FBS udah tahu ya, Kuda Liar itu salah satu grup dance atau tari kreasi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan aku juga anggota organisasi HMJ BSID Undiksa. Oke, kesibukannya apa nih Kak sekarang? Sekarang sibuknya mungkin selain bikin tugas, ada juga project mau persiapan lomba dance juga lagi. Selain itu juga ada persiapan kegiatan event Sarasehan Nusantara Imbasadi yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan bahasa Bali, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Oke, sempat mention juga tentang Kuda Liar nih. Kuda Liar itu bukannya yang waktu ini baru aja menangin juara 3 di Triat Majaya itu kan? Iya, yang juara 3 kemarin. Selamat Kak ya. Iya, terima kasih. Ngomongin soal tim dance Kuda Liar ini, sebenarnya tim dance modern, kental atau ada unsur tradisionalnya nih Kak? Oh, kalau ngomongin tentang unsur-unsur dance yang diikutin Kuda Liar itu tergantung ya. Kalau misalnya ada event modern dance, kita bisa ikut yang modern dance. Mungkin kalau ada event tari kreasi, kita bisa ikut tari kreasi. Kalau ada event K-pop, kita juga bisa ikut K-pop. Jadi tergantung apa lombanya gitu. Juga K-pop yang tradisional atau berarti campur-campur gitu Kak ya, tergantung event yang mau diikutin. Kalau boleh tahu sejarah dari grup Kuda Liar ini gimana Kak? Gimana kok bisa kebentuk? Terus siapa nih duluan yang ngajak-ngajak anggotanya untuk gabung di dalam grup? Sejarah Kuda Liar tuh udah lama ya. Mungkin dibentuk dari grup-grup tari kreasi Dies Natalis. Mungkin sebelum-sebelumnya itu udah ada, tapi namanya belum Kuda Liar. Semenjak ada salah satu senior di Kuda Liar, yaitu Kak Rizal. Semenjak dia masuk tuh kan penari-penari di Kuda Liar tuh powernya itu harus kayak Kak Rizal gitu. Kak Rizal tuh, sedangkan Kak Rizal tuh powernya tuh kan up banget kayak kuda lah bisa dibilang ya. Jadi penari-penari cewek ataupun cowok tuh powernya harus di up sama kayak Kak Rizal. Terus disebut power kuda itu dikasih nama sama salah satu pelatih Kuda Liar juga. Karena power kita itu udah kayak kuda, makanya kita dibilang Kuda Liar gitu. Dari sana asal usulnya gitu, nama Kuda Liar. Jadi itu kenapa dikasih nama Kuda Liar? Soalnya awalnya kayak Kuda Liar, mungkin ada filosofi ya di balik nama Kuda Liar ini. Jadi harus powerful kayak nggak harus liar dan. Untuk Kak Danu sendiri, prestasi apa nih yang udah sempat diraih selain yang ada di Kuda Liar? Untuk prestasi kebanyakan di non akademik ya. Dulu pernah dapat medali perunggu di Bali di Karangasem Open Dance Sport, dapat medali perunggu, kebetulan mewakili Kabupaten Buleleng. Terus pernah juga juara 2 K-pop cover dance kategori solo. Sebelumnya juga tahun 2000 berapa ya? Tahun 2017 sempat juara 2 di AKM tahun 2017 lomba modern dance. Di 2019 juga dapat juara 2 juga di AKM. Berarti basicnya udah dance banget ya, jadi kayak nggak salah banget nih kalau misalnya Kak Danu udah berhasil memenangkan perlombaan dance. Oh iya Kak, ngomong-ngomong soal K-pop, Kakak on K-pop banget ya? Iya. Kira-kira Kakak punya nggak sih idola yang sebenarnya menginspirasi banget gitu, baik itu di K-pop atau di non K-pop deh? Kalau di K-pop ada Blackpink sama Dongpyo. Kalau di non K-pop mungkin banyak sih.
Tapi aku nggak ingat no. Oh, berarti Iya. aku ingat K-popnya aja ya. Iya. Mumpung K-pop ini lagi rame banget ya di kalangan anak-anak remaja ya, karena anak-anak remaja semua pasti tahu banget nih K-pop, apalagi ada drama Korea juga, ada banyak-banyak grup band. Kenapa Blackpink, Kak? Kenapa nggak BTS tuh yang lagi rame banget, atau nggak banyak banget ada grup lain? Kenapa Blackpink? Karena Blackpink tuh beda dari grup K-pop yang lain ya. Aku tuh suka K-pop tuh dari SD. Itu ada nama grup K-pop itu ada 21. Jadi 21 tuh genre K-popnya tuh beda dari K-pop yang lain ya. Kalau K-pop yang lain tuh mungkin terkesannya kayak cute gitu. Kalau di 21 tuh terkesannya lebih swag sama hip hop. Mungkin dari sana aku tertarik sama genre musiknya. Terus kalau nggak salah tahun 2016 tuh kan bubar. Kan sempat sedih ya karena grup favorit itu bubar. Habis itu agensi dari 21 ini mendebutkan girl group baru namanya Blackpink. Dari sanalah suka Blackpink juga. Karena dari mungkin bisa dibilang Blackpink tuh adiknya 21 gitu, makanya suka Blackpink. Oke. Tapi kalau Dongpyo sendiri kan setahu adik nih Kak ya, Iya. bukannya dia cute ya? Tadi katanya nggak suka cute nih. Kan maksud cute-nya tuh dari segi lagu ya, lagu yang dari agak lagu. mini gitu ya. Oh, bener sih, bener Iya. banget, karena seperti yang kita tahu Blackpink itu kayak lebih swag gitu Kak ya. Iya. Berarti gaya dominannya Kakak itu lebih suka yang swag ya. Ya, genre hip hop lah. Oke, ngomongin lagi nih Kak, balik lagi ke grup dance Kuda Liar yang Kakak tekuni sekarang. Kira-kira kesibukannya di tim lagi persiapan event apa nih Kak? Persiapan mau ikut event di Denpasar ya tanggal 26 Juni. Jadi kita udah mau mulai persiapan di tanggal 20 Mei. Kita udah persiapan dari latihan fisik sampai latihan koreo juga. Berarti sebelum latihan koreo ada latihan fisik juga Kak ya? Iya pasti. Latihan fisik yang kayak gimana sih Kak, boleh diceritain? Mungkin latihan fisik, mungkin anak-anak FBS tahu ya latihan fisiknya Kuda Liar kayak gimana. Apalagi yang sering nonton Kuda Liar latihan tari kreasi ya. Jadi latihan fisik dari Kuda Liar itu yang paling apa ya? Yang paling gampang dan paling enak tuh kan cuma lari keliling Wantilan ya 5 kali. Itu pun paling ringan dikasih sama Kak Rizal ya. Karena Kak Rizal sama Kak Tosa itu ngelatih kita tuh secara tegas. Jadi terus karena mungkin selama latihan tari kreasi itu kita powernya agak kurang dilihat sama Kak Tosa. Jadi latihan fisiknya kita ditambah keliling FBS di luar jalanan ini sebanyak 3-5 kali. Waduh, Iya. grup dance berbasis militer ya? Iya, kita sebut kalau setiap latihan itu juga kita sebutnya latihan militer gitu. Oh, latihan militer. Iya. Oh, oke, dengan segitu kerasnya latihan, Kak, kira-kira ada nggak sih keluh kesah selama menjalani latihan itu, Kak? Kalau dari keluh kesah sih dari gini ya, segi cara kita bagi waktu ya antara kuliah buat tugas sama latihan ya. Apalagi latihan tuh kan biasanya sih dari jam 5 sore sampai jam 10 atau jam 11 malam ya. Belum lagi pulangnya buat tugas, besok ya kuliah jam AB kan ya. Dari segi bagi waktu aja sih keluh kesahnya. Bener banget sih kayak, apalagi sekarang kan mau deket-deket UAS kayak pasti banyak banget ada tugas akhir. Iya. Padat banget Kak ya. Tapi dengan hal itu pastinya memicu semangat dan juga kerja keras dari teman-teman dan juga tim dari Kuda Liar ini. Jadi banyak banget prestasi yang diraih dan juga event-event yang diikuti Iya. nih Kak. Kira-kira bisa disebutin nggak Kak event yang diikutin sama prestasinya timnya ini Kuda Liar ini? Kalau di prestasi Kuda Liar kemarin juga dapat waktu Dies Natalis tahun 2020 dapat juara 1 tari kreasi. Terus di Dies Natalis berikutnya juga dapat juara 1 di tahun 2021. Dan di tahun ini juga kemarin kan yang sampai tampil kembali lagi ya. Itu juga dapat juara 1. Terus di tahun lalu juga dapat ikut modern dance di salah satu kampus pariwisata di Singaraja. Dapat juara 1 juga. Wah, semua ya juara satunya disabet Iya. ya, nggak bisa juara 2, 3, 1 pokoknya. Di antara semua yang udah disebutin tadi dan event-event yang udah disebutin tadi nih Kak ya, kira-kira event yang paling berkesan tuh yang mana sih Kak? Event yang paling berkesan tuh yang Dies Natalis tahun ini ya, yang kemarin bulan Januari. Jadi kita latihannya itu kan sebulan lebih lah kita latihannya dari
awal Desember kita latihan, dimulai dari seleksi untuk nyari anggota kuda liar yang baru ya. Jadi dari sanalah pengalaman yang berkesan ya, karena bisa ketemu adik-adik maba yang baru, jadi kita tahu potensi adik-adiknya kayak gimana. Terus dari segi latihan juga sampai sempat pelatih kuda liar sampai ngambek itu gara-gara kita latihannya agak kurang gitu bagi mereka ya. Dia namanya juga pelatih ya, ingin yang terbaik untuk kuda liar juga gitu. Terus ada juga beberapa yang kemarin tuh lebih banyak drama gak sih? Ya lebih banyak drama. Mungkin ada orang yang bikin ulah ya sama kuda liar gitu, jadinya kuda liar hampir emosi gitu, sedikit emosi saat setiap latihan di kampus gitu. Mungkin tapi namanya juga manusia ya, kita maafin aja lah gitu, meskipun ada sedikit rasa yang membekas. Oke, harus memaafkan ya. Kalau ikhlas ini pasti apa yang dilaksanakan atau apa yang dilakukan itu lebih bagus kan ya. Ngomong-ngomong nih Kak ya, di FBS atau di Fakultas Bahasa dan Seni ini kan ada kegiatan tahunan yang namanya AKM. Kira-kira waktu ini dapat ikut serta nggak Kak? Dapat sih, dulu waktu pertama kali ikut lomba modern dance tuh pas awal kelas 1 SMA ya. Terus dengar-dengar ada lomba dance di FBS yang serangkaian AKM, itu juga pertama kali ikut lomba. Masih bilang ilmunya belum cukup ya, baru-baru ikut modern dance soalnya itu. Ya dikasih rezeki dapat juara 2 untuk pertama kali ikut lomba. Dari sanalah udah tahu kegiatan AKM. Terus tahun berikutnya tahun 2018 ikut lagi, kebetulan belum rezeki nggak dapat juara. Terus di tahun berikutnya di tahun 2019 kembali lagi ikut, dapat juara 3. Oke, berarti ada yang kalah juga, ada yang menang. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga tangga, kadang turun, kadang naik ya, namanya juga manusia. BTW Kak ya, di balik dari kegiatan AKM itu apakah ada cerita-cerita atau drama-drama juga nggak sih kayak di Dies Natalis waktu ini? Kalau drama sih nggak ada ya, karena mungkin karena masih SMA jadi cuma fokus lomba ya lomba, nggak ada drama-drama yang lain. Mungkin karena orang-orang sekitar tuh nggak ada yang nggak ada yang sirik sama grup dance kita gitu. Mungkin karena nama kuda liar udah besar, jadinya ada aja orang yang sirik gitu. Orang yang sirik ya, jangan sirik-sirik ya teman-teman di rumah ya, nggak boleh loh. BTW nih Kak ya, kita kan udah ngomongin tentang prestasi juga nih, kuda liar udah banyak banget ngeraih prestasi dan juga event-event yang pernah diikutin. Nah, boleh tahu nggak Kak, kira-kira di kuda liar ini di dalam latihannya ada nggak hal khusus yang cuma kuda liar yang lakuin waktu latihan sehingga bisa sampai sekarang kayak gini yang udah banyak banget menang berbagai event atau lomba? Kalau di kuda liar ada sih. Kalau persiapan Dies tuh kita nggak ada istilahnya libur latihan ya. Mungkin anak-anak BEM FBS juga tahu ya. Kalau latihan persiapan Dies tuh kan kita di bulan Desember. Di akhir Desember tuh kan ada perayaan tahun baru. Kita sama sekali nggak ngerayain tahun baru di rumah. Kita tahun baruan di kampus. Mungkin semua udah tahu ya kalau kuda liar tuh nggak ada liburnya selama bulan Desember, hampir setiap hari latihan. Bahkan tahun baru pun kita tahun baruan di kampus. Ya orang lain biasanya liburan hura-hura, kita latihan di kampus. Waduh, perjuangannya keras banget nih Kak ya. Tapi dari cerita-cerita yang udah Kakak bilang tadi, boleh tahu nggak nih kira-kira sebenarnya kuda liar ini sudah ada berarti sebelum Kakak menjadi mahasiswa di Undiksa ya. Jadi sejak SMA itu belum ada kuda liar, maksudnya belum diberi nama kuda liar Kak ya? Iya, kayaknya sih ya. Tapi dulu waktu SMA pernah di tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi penari-penari FBS tuh jadi ikut Buleleng Andak Karnaval. Dari sana juga dulu kan Danu aku masih jadi siswa SMA 4 masih SMA. Jadi kebetulan dimintain untuk jadi official anak-anak penari-penari FBS. Dari sana juga kenal kakak-kakak kuda liarnya gitu. Jadi sebelum masuk FBS udah tahu ada kuda liar gitu. Dari sana juga termotivasi pengen ikut kuda liar.
Oke, sekarang mau ngulik-ngulik soal kakak sendiri nih. Kira-kira kakak antara latihan dan juga kuliah dan juga berorganisasi ini kan ada padat-padat banget nih, apalagi sekarang kalau nggak salah dapat bilang ada acara sarasehan dan juga sekarang juga ada banyak banget tugas akhir dan juga mau nyiapin event buat kuda liar nih. Apa sih tipsnya supaya bisa balance nih antara latihan, organisasi dan juga belajar? Tipsnya ingat minum vitamin, jangan begadang, itu aja. Oh, 2 itu aja, Kak. Iya. Ada nggak tips-tips lain lagi? Mungkin caranya kakak bagi waktu atau caranya kakak memprioritaskan suatu hal gitu, Kak? Cara bagi waktu dari kuda liar juga punya prinsip kerjain dulu tugas kuliahnya baru latihan, karena kita kan tujuannya di sini kan kuliah ya, bukan cuma untuk lomba dance saja. Jadi fokus dulu ngerjain tugas, kalau udah selesai tugasnya baru kita lanjut latihan lagi gitu. Oke, kalau semisalnya nih tim kuda liar lagi pada lihat nih basketnya, ada nggak yang mau disampaikan buat tim kuda liar sendiri, Kak? Yang ada di rumah nih kalau dia lagi nonton. Ya, untuk kakak-kakak dan adik-adik dan teman-teman kuda liar, kita kan udah sering ketemu ya. Aku cuma mau bilang tetap kompak, biarpun kita nggak di dalam kondisi lomba ataupun nggak lomba, kita harus tetap kompak selamanya, itu aja. Tetap kompak, oke. Itu dia sih pesan dari Kak Danu buat teman-teman di rumah yang tergabung dalam tim kuda liar. BTW nih Kak, ngomongin soal kuda liar lagi. Iya. Kira-kira apa sih pendapat kakak tentang mahasiswa baru yang udah direkrut jadi kuda liar? Apakah ada hal yang menurun atau enggak nih Kak? Atau justru malah lebih baik dari tahun lalu nih? Untuk adik-adik yang baru join kuda liar, mungkin mereka agak syok ya sama sistem latihannya kuda liar. Apalagi mereka yang baru masuk kuda liar ini dari luar Singaraja, jadi mereka masih asing sama nama kuda liar ya, ataupun penari FBS lah, masih asing di telinga mereka. Jadi mereka ikut seleksi karena bagus dari segi caranya mereka ngedance atau tari kreasi itu. Jadi kita rekrut dan kita kasih kesempatan buat gabung jadi kuda liar, dan mereka sangat senang gabung di kuda liar. Tapi excited banget, cuma mereka agak siap sama sistem latihannya kuda liar. Ya. Setiap latihan ada dari mereka yang baru join ini, terkadang ada aja yang kayak gimana ya, di pertengahan latihan kepalanya pusing gitu, mungkin detik-detik mau pingsan gitu karena sistem latihannya. Oke, satu lagi Kak dari aku sebelum mengakhiri podcast kita kali ini. Kira-kira kakak ada nggak sih motivasi untuk teman-teman di rumah nih untuk supaya lebih produktif dan juga lebih semangat dalam menjalani kuliah dan juga event-event tuh, Kak? Ya, kalau motivasi dari aku, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak merugikan orang lain dan menguntungkan bagimu, jadi terus lakukan. Oke, itu dia tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, teman-teman juga bisa loh merequest narasumber dan juga tema selanjutnya. Tinggal drop aja di kolom komentar. Dan ingat juga kalau FBS punya Spotify, bisa diikutin juga. Dan itu dia dari aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!